Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neiza Riyandani dan rekan saya Ebi Sebastio Hadi. Baiklah, kami akan menjelaskan proposal usulan penerapan pilar industri 4.0 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun latar belakangnya yaitu industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui program Making Indonesia 4.0 menetapkan sektor ini sebagai sektor prioritas karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan daya saing global. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai produsen makanan berskala besar memiliki proses produksi yang kompleks dengan jumlah lini produksi yang sangat banyak. Dalam praktiknya perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi kualitas bahan baku, kebutuhan pengendalian suhu dan kelembaban yang ketat, serta tuntutan standar keamanan pangan yang tinggi. Sistem produksi konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual dan pemantauan terpisah dinilai kurang efektif dalam menghadapi kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, penerapan konsep industri 4.0 menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Adapun tujuan dari proposal ini yaitu menyusun rencana implementasi pilar industri 4.0 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kemudian menganalisis proses produksi industri makanan skala besar serta keterbatasan sistem produksi konvensional. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kebutuhan teknologi digital dan tahapan implementasi serta dampak operasional penerapan industri 4.0. Manfaat dari implementasi ini, penerapan industri 4.0 mampu meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan downtime mesin, mengurangi produk cacat, serta memperkuat sistem traceability sesuai standar keamanan pangan. Selain itu, sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian kita lanjut kepada rencana implementasinya ataupun rencana untuk penerapannya. Untuk pada bagian analisis kebutuhan produksi, biasanya itu produk-produk mie instan itu dia diproduksi melibatkan parameter-parameter seperti suhu pengukusan ataupun waktu penggorengan, kemudian kadar air dan kebersihan lingkungan produksi. Pada sistem konvensional itu biasanya data-data suhu ataupun tekanan mesin itu dicatat manual oleh operator sehingga bersifat diskret dan tidak mencerminkan real time di lapangan sekarang. Hal-hal ini itu menyulitkan identifikasi penyebab cacat pada produk, menyulitkan untuk mengidentifikasi penyebab cacat pada produk yang diproduksi. Penyimpangan kecil pada parameter tadi itu bisa berdampak pada kualitas produk. Melalui penerapan industri 4.0 seperti sensor-sensor itu dapat memantau parameter produksi secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian otomatis juga tidak manual, sehingga penyimpangan proses tadi bisa segera terdeteksi oleh sensor-sensor tadi. Kemudian untuk strategi implementasinya itu mencakup yang pertama itu pemasangan sensor IoT pada mesin seperti mixer, steamer, kemudian fryer dan cooling conveyor. Kemudian yang kedua adalah integrasi PLC dengan sistem SCADA untuk visualisasi real time ataupun visualisasi saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah implementasi kamera AI ataupun vision system pada lini pengemasan. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan server cloud privat untuk penyimpanan data-data produksi. Kemudian lanjut kepada untuk estimasi manfaat yang didapatkan dari implementasi ini. Biasanya itu penerapan sistem digital terintegrasi itu mampu menurunkan downtime
downtime mesin itu hingga 30%, kemudian mengurangi produk cacat dan meningkatkan efisiensi energi. Kemudian selain manfaat operasional, perusahaan itu juga bisa memperoleh manfaatnya secara tidak langsung, yaitu berupa peningkatan kepercayaan konsumen kepada merek tersebut gitu. Nah, kemudian lanjut kepada apa peralatan dan teknologi yang akan digunakan. Yang pertama itu ada sensor IoT, kemudian ada PLC, kemudian ada SCADA, kemudian ada kamera AI, dan yang terakhir adalah sistem ERP. Nah, untuk jadwal implementasi yang akan dilakukan itu totalnya itu 11 bulan. Dengan rincian itu untuk tahap persiapan itu selama 3 bulan, tahap pengadaannya 2 bulan. Kemudian untuk tahap instalasi peralatan dan teknologi tadi selama 3 bulan. Kemudian uji coba implementasi ini 2 bulan. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap implementasi ini selama 1 bulan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari implementasi tadi? Nah, penerapan pilar industri 4.0 itu di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan dari industri makanan modern. Kemudian integrasi teknologi digital dengan sistem produksi itu bisa meningkatkan banyak hal seperti efisiensi, kualitas produk, kemudian transparansi operasional sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen kepada merek tersebut. Adapun saran yang bisa diperhatikan untuk perusahaan yaitu yang pertama membentuk tim khusus transformasi digital. Kemudian yang kedua adalah menyusun roadmap implementasi selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pelatihan rutin bagi operator dan teknisi untuk implementasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan penyedia teknologi industri. Nah, mungkin itulah tadi presentasi singkat mengenai proposal untuk pengusulan penerapan pilar industri 4.0 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lebih dan kurang saya dan rekan saya Neza Riandani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.